Shalom adik-adik, selamat hari Minggu dan ketemu lagi dengan kakak. Kakak senang mendengar kalian tetap setia di dalam ibadah online kita dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru-guru sekolah minggunya. Dan bagi adik-adik yang belum mengerjakan tugasnya, ayo dikerjakan ya, jangan malas-malas. Kalau ada kendala, boleh menghubungi kakak-kakak guru sekolah minggunya. Ya, sekarang kita akan memulai ibadah kita, tapi sebelumnya kakak mau tanya, apa kabar adik-adik sekolah minggu? Sehat, kuat, ceria, luar biasa, hahaha. Aku cinta Yesus. Ya, kakak berharap adik-adik kita semua tetap sehat, kuat, ceria, dan pastinya cinta Tuhan Yesus ya, dan juga rajin belajar dan membaca. Dan kita akan dibuka di dalam doa, tapi sebelumnya mari kita bernyanyi, Bapa Engkau baik. Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa. Beribadatlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Martonggo Mahita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Pengasih, siapa dan apakah kami di hadapan-Mu Tuhan, sehingga Engkau memanggil kami datang ke hadirat-Mu. Firman-Mu telah mengajarkan bahwa tiada tempat untuk menghindar dari murka-Mu, akan tetapi hanya datang berharap kepadamu, kami lepas dari murka-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus membimbing kami yang gentar, karena diumuri dosa, datang ke hadapan-Mu, supaya persembahan syukur dan pujian kami sampai ke mesbah-Mu yang kudus. Melalui ibadah ini, Engkau mengingatkan kami supaya tidak menyia-nyiakan zaman anugerah ini, sampai kepada akhirnya kami dimahkotai kehidupan yang kekal, menurut janji Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Sukacita kita tidak dibatasi oleh kondisi apapun, karena sukacita kita berasal dari Tuhan Yesus. Jadi adik-adik di dalam Tuhan Yesus,
kita akan tetap bersuka cita walaupun kita di dalam kondisi yang sulit, susah. Itulah luar biasanya hanya Tuhan Yesus. Ya, kita akan memuji Tuhan, kita bernyanyi, ku masuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan ucapan syukur, halamannya dengan berdiam. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebagai gerbangku. Ku masuki gerbangnya dengan ucapan syukur, halamannya dengan berdiam. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebagai gerbangku. Senin, Selasa, engkau tetap raja. Rabu, Kamis, engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Senin, Selasa, engkau tetap raja. Rabu, Kamis, engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. 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 Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini terambil dari Amsal 4 ayat 1. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Jangan lupa dihafal ya adik-adik. Adik-adik, kita sudah mengumpulkan persembahan. Nanti persembahannya diserahkan ke bendahara gereja atau ke kakak untuk sekolah minggunya ya. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita bernyanyi, "Kusiapkan hatiku Tuhan."
Ya, mari kita mendengarkan khotbah kita pada hari ini. Sebelum kakak menyampaikan firman Tuhan, ayo adik-adik kita lipat tangan, kita berdoa supaya Tuhan menyertai kita untuk mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa kami yang maha baik, kami berterima kasih karena pada hari ini kami dapat kembali beribadah kepadamu. Berkati kami anak-anak sekolah minggu, guru sekolah minggu. Tuhan, kami yakin percaya Roh Kudus-Mu menyertai setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Yo adik-adik, hari ini kakak mau menyampaikan firman Tuhan. Mau mendengarkan kan? Iya, kalau mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita silakan duduk dengan baik. Apa firman Tuhan kita pada hari ini? Ayo kita buka Alkitab kita, yaitu dalam Amsal 4 ayat 1 sampai 4. Amsal ya adik-adik ya. Kalau bahasa Simalungunnya podah. Baik kakak bacakan. Amsal 4 ayat 1 sampai 4. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak dididikan seseorang anak ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Nah adik-adik, apa maksud daripada firman Tuhan kita pada hari ini? Ya adik-adik, kakak mau bertanya, apakah adik-adik pernah mendengar atau menerima nasihat dari ayah, papa, opung, mama, kakak? Pernahkah adik-adik? Iya, kita sering menerima nasihat. Apakah adik-adik mau mendengar nasihat yang diberikan oleh saudara-saudara kita, ayah, ibu, kakak, abang? Apakah adik-adik mau mendengarnya? Oke adik-adik. Jadi pada firman Tuhan pada kita pada hari ini, yang mana adik-adik harus mendengarkan nasihat ayah, nasihat bapak, podah nih orang tua. Ya, podah kalau bahasa Simalungunnya. Kalau bahasa Tobanya barangkali hampir sama juga, bahasa pak-paknya juga ada. Tapi kalau bahasa Simalungunnya adalah podah. Yang dimintakan di sini katanya, dengarlah hai anak didikan seorang ayah. Dengarlah hai anak-anak didikan seorang ayah. Tadi sudah kakak tanya, apakah adik-adik pernah mendengar nasihat dari orang tua? Pernah ya. Maukah adik-adik melakukannya? Pasti mau. Jangan bersungut-sungut ya. Karena di dalam firman Tuhan, setiap orang yang bersungut-sungut, orang yang malas, yang tidak mau mendengar firman Tuhan, kita adalah orang berdosa. Ya adik-adik, kakak ada sebuah cerita. Ceritanya begini, coba dengar. Pada suatu hari, si Budi datang kepada ayahnya. Dia berkata kepada ayahnya, ayah, aku gak sanggup mengerjakan PR-ku ini ayah. Bagaimana ayah? Katanya sama ayahnya. Lalu ayahnya mengatakan, ayo mari kita kerjakan. Tapi ayah, aku tidak mau jadi pemain sepak bola ayah. Aku gak pintar katanya. Yuk, ayahnya pun menasihati bagaimana supaya si Budi ini nanti menjadi anak yang sukses. Apa jawaban dari si Budi? Dia mau mendengarkan nasihat orang tua, nasihat ayahnya, ya. Dan dia lakukan. Dan apa kata ayahnya? Kalau tidak dimulai sekarang, apa yang saya ajarkan kepadamu tidak kau lakukan, maka nanti hidupmu akan sia-sia. Begitu luar biasanya nasihat orang tua. Ya adik-adik, selagi kita hidup bersama orang tua,
selagi kita masih anak-anak kecil, kita lemah, katanya dikatakan di sini. Ya, apa dikatakan pada ayat 3? Ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah, sebagai anak tunggal bagi ibuku. Ya, adik-adik bukan langsung besar. Ya, mulai dari anak bayi. Ya, atau mulai ibunya mengandung, kamu sudah dididik oleh orang tuamu, dididik oleh ibumu, dididik oleh ayahmu, dan kamu lahir. Kamu tidak berdaya, kamu lemah adik-adik. Ya, jadi kalau ada dengki hati orang tuanya, kau dibuangkan, bagaimana? Sedih enggak? Iya sedih. Kau akan tinggal nanti di panti asuhan. Bersyukurlah orang tuamu baik. Ya, orang tuamu baik, kau diurus dari kecil. Ya, dia pagi, siang, malam kau diperhatikannya, diberi makan, diberi minum. Apa enggak bersyukur? Dinasihati lagi, dibesarkan, disekolahkan lagi. Puji Tuhan ya adik-adik ya. Orang tua yang baik. Jadi kalau kakak bertanya, ya, kenapa masih ada lagi anak-anak sekarang yang bandal? Ya, kenapa? Bisa saja itu karena lingkungannya, atau karena berteman dengan kawan-kawannya yang jahat, yang tidak mau mendengar nasihat orang tuanya. Nah adik-adik, pernahkah orang tuamu memukulmu? Pasti pernah ya. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk memperbaiki hidupmu, supaya jangan keulang lagi perbuatan yang jahat itu. Ya, maka Alkitab juga mengatakan rotan anakmu. Ya, supaya, tapi ya jangan sampai dia melukai, supaya anak itu bisa berubah. Ya, supaya bisa berubah. Jadi kalau kita dinasihati, dimarahi, ditegur oleh orang tua kita, terlebih lagi ayah kita, jangan kita langsung marah. Kalau kita langsung marah, tidak mau mendengarnya, hidup kita nanti akan sia-sia. Suruh sekolah, tapi kita nggak mau sekolah. Suka cabut, lari dari sekolah. Mau jadi apa nanti? Padahal ayah itu memberikan kau sekolah supaya kau jadi manusia nanti, bisa berdiri sendiri. Maksudnya, bisa kau mengerjakan masa depanmu. Apalagi nanti kalau orang tuamu tidak ada. Itulah tujuannya orang tua menasihatimu, membesarkanmu, supaya jadi anak yang takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan. Apa artinya takut akan Tuhan? Mengasihi Tuhan, menyembah Tuhan, yaitu Tuhan Yesus kita. Tuhan Yesus juga begitu. Dia sayang kepada Bapaknya di surga. Segala apa yang diperintahkan Bapaknya di surga kepada Tuhan Yesus di bumi, dia lakukan, dia kerjakan. Ya, dia tidak pernah membantah Bapaknya di surga. Dia kerjakan sampai dia disalibkan. Adik-adik, belum sampai seperti pengorbanan Tuhan Yesus. Masih bersyukur kita punya ayah yang baik, ibu yang baik. Bagaimana kalau ayahnya suka memukul, ayahnya mengajari anaknya mencuri, ayahnya mengajari anaknya berbohong? Bagaimana adik-adik? Sedih kan? Sedih. Kalau ada begitu ayahmu, doakan ayahmu supaya dia datang kepada Tuhan. Ampuni, jangan ada dendam di dalam hati. Ya adik-adik, sama orang tua tidak boleh dendam, harus mengampuni. Sebagai orang Kristen harus benar-benar kita mengampuni. Dan seterusnya saya teruskan lagi. Pada ayat 4 dikatakan di situ, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Itu tujuan daripada orang tua, memberikan petunjuk, memberi nasihat. Kita mau ditegur, terkadang kita mau dirotan. Tujuannya adalah supaya kamu bisa hidup nanti, bisa menghadapi dunia ini, sebelum nanti Tuhan akan memanggil kita. Ya kan adik-adik kan? Sungguh luar biasa kasih ayah kita, apalagi kasih Tuhan Yesus.
kepada adik-adik yang mau taat, yang mau menuruti perintah orang tuanya dan melakukan. Bukan hanya mendengar, tetapi lakukan apa yang dinasihati ayah dan orang tuamu. Ingat, Taurat kelima, titah kelima, patik palimahon, maningon pasangaponmu nama torasmu, ase martuaho banitano nabi nerehon ninai batahu bab. Haruslah hormat kepada orang tua, rezekimu akan diberkati sampai pada hari tua. Ya, engkau akan diberkati. Adik-adik ya. Jadi kita harus sayang. Minggu-minggu yang lalu kamu sudah mendengar firman Tuhan dari kakak-kakakmu, yaitu bagaimana bangganya seorang nenek, seorang kakek yang cucunya mau mengerjakan perbuatan yang bagus, yang benar. Apalagi iya, tentang bagaimana kita selaku anak harus berkarakter hampir menyerupai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu karakternya luar biasa. Dia baik, dia mengasihi, dia mengampuni, dia menolong. Tidak ada dendam di dalam dirinya. Adik-adik mau kan? Iya, mari baca firman Tuhan ini setiap hari. Ini adalah didikan untuk jalan kebenaran, untuk hidup. Ya, jangan lagi kita menggunakan kata-kata yang tidak baik. Apa yang dinasihati orang tua, ayah, ibumu, gurumu, kakakmu, abangmu ikut. Ya, tidak ada orang tua yang mau anaknya tidak baik. Semua mau baik, semua mau sukses. Oke adik-adik, terima kasih. Itulah firman Tuhan kita pada hari ini. Bagi adik-adik yang berulang tahun pada bulan ini, kakak ucapkan selamat ulang tahun adik-adik. Panjang umur, Tuhan Yesus memberkatimu. Dan kita pada bulan 8 ini, kita masih tetap merayakan ulang tahun Indonesia kita. Ya, kemerdekaan negara kita. Ya, kita harus bersatu di dalam negara kita ini. Biar kita berbeda-beda, tetapi kita tetap oke. Satu di bawah negara Indonesia. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih. Tuhan Yesus sudah membimbing kami, Tuhan Yesus sudah mengajar kami dan mengajar anak-anak kami supaya ingat akan firman-Mu. Apa didikan orang tua mereka kepada mereka dapat mereka lakukan. Terlebih kepadamu Tuhan Yesus, berkati anak-anak kami, berkati para guru, berkati orang tua murid-murid kami Tuhan, agar mereka dapat menyekolahkan anaknya, mendapat rezeki yang Tuhan berikan kepadanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami hanya datang kepadamu dan menyembah seluruh kehidupan setiap langkah kami kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kakak memberikan tugas kepada kalian. Mau nggak mengerjakan tugas? Mau ya? Ya. Apa tugasnya? Yang pertama, tugas yang anak kecil adalah menyebutkan titah palimahon, hukum Taurat kelima, ya. Tahu kan? Tanya orang tuanya nanti yang anak kecil ya. Maningon pasangaponmu nama torasmu, ya, dan seterusnya. Anak kelas besar, yang kelas besar adalah menceritakan 5 ya nasihat yang sering disampaikan oleh ayahnya kepadamu. Ya, kau ceritakan 5 saja melalui WA kita, videokan dan kirim kepada kakak. Ya adik-adik ya. Oke, kita kerjakan sama-sama dan tetap kita dalam prokes, protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Nah, selalu hidup di dalam kebersihan. Itu yang diinginkan oleh Tuhan kita. Oke, terima kasih. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Dan sampai ketemu ibadah kita minggu depan. Dan jangan lupa ya, tugasnya dikerjakan. Tetap sehat, kuat, dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.